Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, gimana kabarnya anak sekalian? Tentunya anak-anak selalu senang, selalu sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian semua, bisa menjalankan aktivitas, terutama kewajiban anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara online ini. Anak sekalian yang saya banggakan, kita ketemu lagi dengan Bapak Haji Muhammad Safari untuk melanjutkan materi berikutnya, pertemuan ketiga. Nah, sekarang ini sekalian kita lihat tema di layar bahwa bab 1 bagian B ini kondisi alam dan negara di dunia. Nah, bahwa tujuan pembelajaran pada saat ini adalah peserta didik diharapkan untuk dapat menunjukkan lokasi negara-negara dunia. Yang kedua, tujuan pertemuan ini anak sekalian, anak-anak bisa mengklasifikasi iklim negara-negara di dunia. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bentuk muka bumi negara-negara dunia. Berikutnya, mampu menjelaskan geologi negara-negara dunia. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menjelaskan flora fauna negara-negara dunia. Ini tujuan pembelajaran pada pagi ini. Kalian kita lihat di layar depan, yaitu materi kondisi alam meliputi letak, yaitu letak geografis dan astronomis. Yang kedua iklim, yang ketiga bentuk muka bumi, yang berikutnya adalah geologi, dan terakhir flora dan fauna. Kita lihat di depan kaca sekalian, materi yang kita bahas adalah kondisi alam negara Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Mesir. Kita amatilah di depan anak sekalian ada peta dunia. Ini adalah peta dunia, lokasi-lokasi tentang dunia, benua-benua yang ada di dunia. Nah, Jepang. Ini negara Jepang sekalian, bahwa Jepang ini adalah merupakan berada di Asia bagian timur. Kita lihat bahwa ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna coklat. Kalian pelajari sendiri tentang wilayah negara-negara Jepang. Nah, kita tahu bahwa Jepang lokasi atau letak geografis di Asia Timur, batasnya adalah di bagian utara, berbatasan dengan Laut Arustok. Dan di bagian timur, negara Jepang ini berbatasan dengan Lautan Pasifik. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Dan bagian barat negara Jepang ini berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Ini letak geografis negara Jepang. Berikutnya sekalian, letak astronomis bahwa negara Jepang ini berada pada 30 derajat sampai 47 derajat lintang utara. Kemudian berada pada 128 derajat sampai dengan 146 derajat bujur timur. Ini letak astronomis negara Jepang. Iklimnya sekalian, iklim sedang 4 musim. Kalian nanti baca sendiri di bukunya musim apa saja yang memiliki 4 musim.
Bentuk muka bumi di negara Jepang, wilayah daratnya sekitar 30%, lautnya 70%, sedangkan pulau besar Hokkaido, Honshu, Honshu, dan di sana adalah banyak gunung. Kemudian geologinya negara Jepang banyak gunung, lapisan vulkanik. Nah, karena vulkanik ini adalah banyak gunung berapi, sehingga banyak lapisan gunung vulkanik. Bagian dari cincin api Ring of Fire, hasil tambang sedikit, yaitu berupa timah, mangan, tungsten, antimoni, seng, dan krom. Dan yang terakhir adalah flora fauna. 67% wilayah hutan, di antaranya pohon eks, pohon bambu, dan lain. Sedangkan hewannya adalah yang ada babi, monyet, serigala, dan rusa. Kemudian mari menginjak kepada Amerika Serikat. Nah, sekalian lihat di depan kalian bahwa lokasi wilayah Amerika Serikat berada di benua Amerika bagian utara. Di sebelah atasnya, utaranya negara Kanada, di sebelah bawahnya, setelahnya adalah Meksiko. Bahwa Amerika Serikat ini lokasi letak geografisnya di Amerika Utara, lokasinya, batas bagian utara adalah negara Kanada, bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sedangkan bagian selatan adalah berbatasan dengan negara Kuba dan Teluk Meksiko. Letak astronomis, anak sekalian, 20 derajat sampai 70 derajat lintang utara, 172 sampai 60 derajat bujur barat. Iklimnya negara Amerika Serikat kontinental, kutub atau dingin, sedang Mediteran itu iklimnya subtropis dan juga ada 4 musim. Bentuk muka bumi negara Amerika Serikat bahwa rangkaian pegunungan, banyak rangkaian pegunungan dan daratan yang luas, ada sungai terbesar yaitu Sungai Mississippi. Geologinya di Amerika Serikat punya tambang batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Yang terakhir, flora dan fauna, hewan dan tumbuhannya. Wilayah timur hutan lebat, floranya pinus, eks, konifer, dan lain. Hewannya adalah khasnya adalah piranha. Menginjak ke negara Inggris, kita tahu bahwa negara Inggris ini berada di benua Eropa. Jadi lepas dengan daratan Eropa. Negara Inggris ini adalah sekalian letak geografisnya di Eropa Barat. Batas bagian utaranya berbatasan dengan Samudra Atlantik, sedangkan bagian barat berbatasan dengan negara Irlandia. Samudra Atlantik, di bagian timur berbatasan dengan Laut Utara, sedangkan bagian selatan, anak sekalian, berbatasan dengan Selat English Channel. Letak astronomisnya Inggris bahwa 50 sampai 60 derajat lintang utara. Kemudian 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Itu letak astronomisnya. Iklimnya juga 4 musim, yaitu iklim sedang. Nanti kalian sendiri cari musim apa saja 4 musim itu. Kemudian negara Inggris bentuk muka buminya di utara berupa gunung-gunung, sedangkan di bagian selatan timur adalah merupakan dataran rendah. Negara Inggris geologinya punya tambang batu bara dan minyak bumi. Dan terakhir, flora fauna adalah flora, pohon ek, elm, fir Douglas, dan lain.
Hewan khasnya belibis merah. Mari kita menginjak kepada negara Australia. Ini peta Australia, benua Australia, bagaimana kondisi alam Australia ini. Australia ini, sekalian, negara satu-satunya yang memiliki satu negara. Benua Australia yang hanya memiliki satu negara Australia. Namanya negara Australia. Lokasinya, letak geografisnya di Pasifik Selatan. Batas bagian utaranya Laut Aru, di bagian timur Samudra Pasifik, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian barat berbatasan dengan Samudra India. Nah, letak astronomisnya di negara Australia ini adalah 11 sampai 44 derajat lintang selatan. Iklimnya Australia adalah iklim tropis di bagian utara, subtropis, dan sedang. Bentuk muka bumi negara Australia: dataran tinggi, pantai, gurun, dataran rendah. Di bagian timur ada Ghats, dividing range yang sangat subur, area yang sangat subur. Geologinya, Australia ini punya tambang batu bara, bahkan terbesar kedua di dunia. Ada minyak buminya dan lain-lain. Dan terakhir, fauna adalah fauna khas, yaitu kanguru, koala, kuskus, jenis reptil. Sedangkan flora khasnya adalah eucalyptus atau kayu putih yang digunakan untuk minyak kayu putih. Kita lihat di sini adalah negara Mesir. Bahwa negara Mesir ini, kita lihat di peta ini, berada di benua Afrika. Dan negara Mesir ini letak geografisnya di Afrika Utara. Batas bagian utara berbatasan dengan Laut Mediterania, di bagian selatan berbatasan dengan Sudan, di bagian barat berbatasan dengan negara Libya, dan di bagian timur berbatasan dengan Laut Merah. Letak astronomisnya, anak sekalian, yaitu berada pada 25 sampai 46 derajat bujur timur dan 22 sampai 32 derajat lintang utara. Kemudian iklimnya di negara Mesir ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Bentuk muka bumi di negara Mesir terdiri dari semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, lembah Sungai Nil, punya terusan Suez di sana. Sedangkan geologinya negara Mesir punya tambang minyak dan gas. Gurun menyediakan pasokan garam. Dan terakhir, fauna khas kuda Nil, domba, onta, keledai. Dan flora khasnya adalah eucalyptus, lontar, dan akasia. Bahwa inilah materi yang sudah kami sampaikan, materi singkat tentang bagaimana keadaan kondisi alam negara-negara bagian dunia, bahwa itulah negara-negara yang terkenal yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, lihat kesimpulan dan refleksinya. Apa kesimpulan dari materi kondisi alam negara dunia? Bahwa di negara-negara di dunia ini, bahwa dari geologinya, dari tambangnya, dari sumber daya alamnya, sudah barang tentu adalah tidak sama. Jadi sumber daya alamnya berbeda-beda. Nah, oleh karena perbedaan ini, maka terjadilah suatu namanya interaksi antar ruang, bagaimana untuk saling berinteraksi untuk menuju saling melengkapi terhadap negara-negara yang tidak memiliki apa-apa yang dibutuhkan oleh negara masing-masing. Nah, bagaimana perasaan kalian dalam kegiatan berjalan ini?
Bagaimana sekalian? Senang? Sudah barang tentu? Maka nanti untuk tugasnya nanti akan disampaikan melalui melalui tugas dari saya. Dan saya kira ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.